Apa? Sebulan 6 juta? Iya. Punya rumah sama mobil? Sementara belum ada, tapi aku... Cukup. Harusnya kau menjadi kaya dulu, bukan cari pasangan. Nona Wanti, menurutku dalam suatu hubungan paling penting ialah cinta. Kalau ada uang, baru berhak bahas cinta. Tanpa uang, semuanya omong kosong. Kau... Sialan kau, rudal Iran. Tepat sasaran. Cih, dasar wanita matre. Wah, kukira siapa? Gagal BAB, menyalahkan gaya gravitasi. Dirinya miskin, menyalahkan wanita terlalu matre. Banyak tahun berlalu, sama sekali tidak ada perkembangan. Untungnya dulu aku meninggalkanmu. Rupanya dia mantan pacarmu yang miskin itu. Lihat dirimu yang miskin melarat, ikut kencan buta hanya akan diketahui orang. Sebaiknya kau tahu diri. Mending cari kesenangan di rumah saja. Benar kan aku? Jangan begitu. Sayangku, ayo kita pergi. Bau miskinnya buat aku pusing. Baik, ayo kita pergi sayang. Sialan, aku tak akan kencan buta lagi. Terdeteksi individu yang membenci ketakutan. Syaratnya terpenuhi, sistem kencan kalian sedang diaktifkan. Apa? Sistem? Ilusi? Sepertinya kesehatanku bermasalah karena amarahku. Ini bukan ilusi. Sistem kencan kaya berhasil terikat dengan pengguna Martin Lubis. Hah? Siapa? Jawab! Siapa yang sedang bicara? Berikut aturannya. Selama kencan buta berlangsung, kebutuhan material yang diminta oleh pasangan kencan buta 100% dikonversi menjadi uang tunai oleh sistem. Cakupan klaim meliputi terbatas pada uang tunai, aset properti, mobil, serta barang mewah. Permintaan material 100% dikonversi jadi uang tunai. Berarti jika orang itu minta uang tunai padaku, kau langsung memberiku uang. Orang itu minta rumah, maka langsung dapat rumah. Kalau begitu aku akan menjadi kaya seketika. Aku mau kencan buta. Aku mau kencan buta. Tunggu. Di dunia ini mana ada hal sebaik itu? Pasti karena barusan aku terlalu terpukul, makanya halusinasi. Pasti begitu. Mustahil. Sistem sudah aktif. Tugas untuk pemualan. Menyetujui kencan buta yang diatur oleh keluarga. Petunjuk. Praktik ialah cara untuk menguji kebenaran. Ini bagaimana kalau memang nyata? Boleh coba dulu. Bagaimanapun aku juga tidak rugi. Kondisiku sekarang sudah lumayan parah. Tak ada yang harus kutakuti. Benar. 8. Halo, Martin. Bagaimana dengan kencan butamu? 9 bambu. Tenang. Bayar. Hai. Ubin Mahyongku jelek. Ini. Gagal. Kenapa gagal lagi? Jangan-jangan kau tak pergi kencan buta dan membohongiku. Bukan begitu, Ibu. Aku ingin kencan buta. Aku mau kencan buta. Cepat kenalkan aku lagi. Aku juga mau, tapi nggak ada lagi. Aku punya. Aku hubungi beberapa gadis dan perkenalkan ke Martin. Ah, baguslah. Boleh. Sudah kirim ke dia. Halo, Martin. Aku suruh bibimu kirim ke kau. Baik. Anakmu yang payah itu siap-siap dipermalukan. Ayo. Lanjut. Ayo. Wah. Ayo pergi. Kita coba apa sistem ini dapat membuatku jadi kaya raya. Permisi, Anda Nona Lin. Barusan macet di jalan, makanya aku terlambat. Nggak apa-apa, aku juga baru sampai. Tahun baru Imlek, jalan macet bisa dimengerti. Wah, polos sekali, sama sekali nggak berpura-pura. Jangan-jangan dia jodoh sejatiku. Oh iya, ku dengar kau bekerja di perusahaan iklan. Oh, benar. Aku cuma karyawan biasa.
Cukup stabil. Apa boleh kutanya apa rencana masa depanmu? Nona Lina, jujur saja. Pendapatanku tidak tinggi saat ini. Sebulan cuma 6 juta. Nggak ada rumah dan mobil. Tabunganku tersisa 97 ribu. Aku berasal dari keluarga sederhana. Tak mampu memberikanku dukungan. Benar. Aku tahu kondisiku bisa dianggap kurang mampu. Jika ingin mencoba kencan but. Kata-kataku sudah sangat jelas. Saatnya dia tunjukkan watak asli dan meremehkan aku. Nggak masalah. Walau kondisi materimu biasa aja, tapi dalam hubungan, cinta yang paling utama. Apa? Ternyata di dunia ini masih ada gadis tidak matre. Akhirnya muncul juga jodoh sejatiku. Mengenai perasaan, apa kau menyukaiku? Suka-suka. Kalau suka, kau harus menunjukkannya. Apa aku boleh melihat ketulusanmu? Ketulusan? Maksudmu? Nah, tas ini yang model sederhana, nggak begitu mahal. Jika kau beneran menyukaiku, belikan tas ini sebagai tanda ketulusan. 170 jutaan? Nggak begitu mahal. Ternyata kata-katanya barusan demi membuatku jadi korban perampasannya. Sistem mendeteksi permintaan barang dari pasangan kencan buta. Satu tas tangan merek Hermes sedang menilai harga barang. Tugas pemula, setuju pergi kencan buta, selesai. Sedang menghitung jumlah bonus. Pemberitahuan Bank UOB dana sebesar 177 jutaan masuk rekening Anda dengan angka belakang 3823 pada tanggal 10 Agustus pukul 16.28. Sisa saldo 177.873 ribu. 177 jutaan? Beneran masuk rekeningku? Ternyata sistem gak bohong. Tuan Martin, bisa atau enggak mohon beri jawabanmu? Memberi tas sebagai hadiah pertemuan, harusnya kau nggak keberatan kan? Nona Lina, begini saja. Aku memberimu sebatang rokok saja. Kau gila ya? Aku nggak merokok. Kau yang gila. Kita baru bertemu. Kenapa aku harus beli tas untukmu? Tahu apa-apaan? Ketulusan yang kau maksud, yaitu membelikan sebuah tas yang bisa kau pamer dengan menghabiskan gaji tahunanku. Mengaku saja kalau kau nggak sudi. Dasar miskin. Benar, aku memang miskin. Aku mengakuinya. Bagaimana dengan kau? Tadi kau bilang, mandiri bukan segalanya. Tapi, langsung suruh aku beli tas harga 170 jutaan. Suasana hatimu lebih cepat berubah daripada cuaca. Kau sendiri yang nggak mampu maunya dapat hasil tanpa usaha. Pantas kau melajang. Selama ada sistem, aku nggak mungkin melajang lagi. Mulai sekarang, uang, wanita, dua-duanya akan ku dapat. Kedua kepalku harus keras. Kenapa wanita ini perkenalkan Bibi mengajakku ketemu di taman? Tunggu dulu. Kalau dia nggak matre, berarti aku nggak bisa dapat uang. Baiknya aku pergi sebelum bertemu dia. Tuan Martin, Tuan Martin, Wah, bagus sekali kakinya. kau sudah tahu kondisiku kan? Sudah. Kalau begitu aku terus terang. Sebagai wanita modern yang mandiri, aku tidak mengandalkan pria. Aku sudah tahu kondisimu dari bibimu. Maka, aku tidak berharap pemberianmu. Jangan begitu. Katakan saja segala permintaanmu. Aku nggak mau. Katakan. Nggak mau. Harus mau. Sebagai wanita modern, aku tidak minta apapun. Setelah menikah, gajiku tetap milikku, tetapi kau harus serahkan semua gajimu dan diatur olehku. Maksudmu wanita mandiri berarti mengambil semua uang? Ini permintaan wajar. Bagi wanita, pernikahan seperti belenggu. Aku harus memperjuangkan hakku sebagai kompensasi. Pendeteksi permintaan, menyerahkan semua gaji, proses pembayaran. Masuk akal. Masih ada? Mahar 1,97 miliar. Boleh jelaskan logika di balik jumlah ini? Karena aku lulusan universitas ternama. Lalu apa lagi? Rumah harus di tengah kota. Tanpa cicil, atas namaku.
Ada lagi permintaan, mahal berjumlah besar, rumah tanpa cicilan, memvaluasi. Lanjut pencairan. Baiklah, mereka matre semua. Hanya saja meminta dengan metode berbeda. Apa ada masalah? Nggak ada. Silahkan minta sebanyak mungkin. Keserakahanmu membuatku makin kaya. Silahkan minta sebanyak mungkin. Apanya minta sebanyak mungkin? Kau miskin dan gak tahu malu. Benar-benar aku tak tahu malu. Kasih kau saja supaya kau tahu malu. Kau, dasar pria miskin, membuang waktuku saja. Jangan pergi. Ayo minta lagi, kumohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Susah tak terhitung. Apakah ini masalah hidup bagi orang kaya? Ini penampilan itu penting. Sudah saatnya jadi ganteng. Menuju kencan buta kelas atas. Aku... yang mana termahal? Apa? Ambilkan aku baju dan sepatu. Yang paling mahal di toko kalian. Jangan yang murah. Ya, baik. Silahkan menuju VIP, ruang coba VIP. Aku pilih ini. Langsung kupakai saja. Pakaian lamaku dibuang saja. Tuan, Anda terlihat sangat tampan. Bagaimana dengan yang lain? Bungkus semuanya. Gesek kartu. Ya, siap. Tuan, ada yang bisa kubantu? Buka pintu mobil. Apa Anda hendak uji coba? Tuan? Gesek kartu ini. Aku langsung bawa pergi. Siap, segera disiapkan. Sayang, belikan aku tas lagi. Tentu bisa. Yang penting kau patuh. Sayang, kau baik saja? Sayangku, cepat lihat, itu Martin. Hah? Mana mungkin? Itu mobil Rolls Royce. Orang semiskin dia, bahkan beli roda mobil saja tidak bisa. Benar juga. Kalau dia nggak mampu, kau pasti mampu kan? Ayo kita beli satu buat berkeliling. Wah, mobil seharga 100 miliar hanya buat berkeliling. Kau minta ku tampar ya? Sayangku, mobil tersebut pasti kau tidak nyaman. Bagaimana aku beli berlian saja? Terima kasih sayangku. Ayo. Kenapa Martin belum pulang? Kira-kira apa hasil kencan butanya? Sebenarnya gadis itu sudah membalas pesanku. Apa katanya? Mereka menolak. Yang hendak aku kasih menolak, malah disodorin ponakan aku. Gadis-gadis tidak ada yang mau bersamanya. Malahan anak aku tahun ini karena pemasukan tinggi, gadis-gadis pada mau sama dia. Pusing jadinya. Menurutku, pria harus punya mobil dan rumah, baru berkesempatan di pasar kencan buta. Martin tidak berduit, pasti akan diremehkan orang lain. Kakak ipar, bagaimana aku kenalkan jarak ke dia saja? Ini mobil siapa? Keren sekali. Pasti ada orang yang jadi kaya raya. Martin, kau, setelanmu ini. Mobil ini punyamu. Kau rampok bong ya? Semua yang kalian lihat, ku dapat dari kencan buta. Apa? Jangan-jangan karena gagal kencan buta sehingga kau berfoya-foya. Gak boleh begitu. Martin, kita keluarga sederhana. Tidak boleh sembarangan. Ibu, semua ini ialah asetku. Hah? Oh,
Kau masih muda, nggak mungkin berani ambil resiko. Jangan-jangan kau jadi gigolo? Aduh, kalau begitu lebih parah. Martin, jujur pada ibu. Uangmu dari mana? Bocah tengil biar ku kasih tahu. Pria di keluarga Lubis walaupun miskin tetap harus berambisi. Ayah, ibu, jangan khawatir. Uangku ini halal, tapi aku nggak boleh kasih tahu. Bagaimana mendapatnya? Sudah ku bilang dia sakit mental. Martin, ayah dan ibu nggak paksa kau. Jangan gencar lagi. Beberapa hari ini kau istirahat di rumah saja. Nggak boleh. Hah? Uang bonus dari sistem sudah kupakai beli pakaian dan mobil. Aku harus segera cari wanita matre. Ibu, umurku sudah 27 tahun, umur tradisionalku 28 tahun, dan mendekati 29, yang bentar lagi umur 30, menuju 40 menjadi lajang tua. Jika tidak cari pasangan lewat kencan buta, bagaimana aku meneruskan garis keturunan kita? Hah? Coba lihat kalian semua, main mahjong selama seharian. Ada waktu pun bukannya cari ikan kandidat kencan buta. Apa kalian gak merasa bersalah? Jawab! Bukannya aku sudah memperkenalkan 2 gadis kepadamu, tapi mereka nggak mau bersamamu. Salah! Aku yang menolak mereka. Mereka terlalu pelit, merusak citraku. Bibi, bagaimana kau perkenalkan beberapa lagi? Kau kira aku siapa? Aku kemana cari begitu banyak gadis? Bukannya kau bilang banyak gadis yang menaksir anakmu? Aku... itu hari sudah larut. Anakku menunggu masakanku. Aku pergi dulu. Kami juga pamit. Dasar gak berguna. Aku harus kemana cari wanita matre buat kencan buta? Tunggu. Ternyata ada. Kehidupan bahagia dari jodoh yang tepat. Halo, selamat datang di perusahaan layanan jodoh baik. Wanita lajang terbaik seisi kota ada di basis data kami. Dari wanita berprestasi di akademis, eksekutif perusahaan, hingga guru les yang pandai jaga rumah, dan perawat, Anda tinggal pilih. Boleh tahu Anda cari tipe seperti apa? Aku mau cari yang sangat... Aku mengerti, lembut dan perhatian. Sangat matre. Apa? Ini... Maksud Anda? Dengar baik-baik. Permintaanku hanya satu. Aku mau cari wanita yang mata duitan. Apa? Tipe wanita yang aku mau, wanita yang sangat matre. Wanita yang sangat amat mata duitan. Tuan Martin, Anda sedang bercanda ya? Jika ada wanita seperti itu, aku langsung bayar iuran selama 5 tahun. Bisa, tentu saja bisa. Anda tenang saja, wanita berkualitas, serahkan saja padaku. Sutini ialah penyiar terkenal. Dia pernah membuat seorang donatur sumbang 1,6 miliar ke dia. Wah, orang ini mangsa besar. Halo. Halo, namaku Sutini. Sudah kulihat profilmu kau lebih tua 2 tahun dariku. Kalau begitu kupanggil kau Kak Martin. Boleh. Adik Sutini, ayo kita pergi belanja dulu. Kalau begitu, kau temani aku pergi beli perhiasan? Boleh. Halo para pemirsa, dapat lagi seorang donatur kaya. Lihat bagaimana aku menguras uang mereka. Wah, ini aku mau lihat ini. Wah, ini elegan sekali. Sangat serasi dengan pakaianku hari ini. Hanya saja agak mahal. Harganya 600 juta. Nggak mahal juga. Dik Sutini sangat berpesona.
Apapun cocok. Cepat, cepat suruh aku beli. Sistemku sedang menunggu permintaanmu. Pria ini malah mengangguk. Dia akan menangis saat membayar. Harga emas sedang tinggi. Hari ini Sutini dapat keuntungan besar. Ngajak Sutini kencan, mentalmu harus kuat. Ini, aku mau lihat ini. Cantik sekali. Ini cocok dengan warna kulitku. Cocok sekali. Jadi, apa kau mau? Peringatan, detektif pembunuh memancing pasangan meminta materi. Tindakan ini ilegal. Waduh, bagaimana kalau wanita ini hanya terus memberiku sinyal saja? Kak Martin, menurutmu cincin ini lebih cantik atau kalung ini yang lebih cantik? Dua-duanya cantik. Cepat suruh aku beli. Kalau enggak uangku nggak bisa masuk. Tuan, Nona, ini set 3 item. Masih ada anting-anting. Coba kau lihat. Wah, kalau ku pakai ini tahun baru, aku pasti bisa jadi pusat perhatian. Benar, sangat terang, sangat kilau, sangat cocok kau. Jadi, Kak Martin, apa kau nggak punya tanggapan? Bagaimana dia bisa punya tanggapan? Wah, Martin, padahal kau nggak punya rumah, mobil maupun tabungan. Lagi-lagi mencoba menipu wanita. Kenapa kalian di sini? Sayangku mau beli cincin untukku. Nggak seperti kau. Apa kau punya uang? Beraninya bawa pasangan kencan buta ke sini pamer kekayaan. Apa maksud dari kata-katanya? Jangan percaya dia. Kau suka yang mana? Coba saja semuanya. Hei, ayo coba tanpa membeli. Hah? Nona, percaya kata-kataku. Dia nggak akan beli apapun untukmu. Kencan sama orang seperti ini hanya membuang waktumu. Dia miskin dan pelit. Hanya akan memalukanmu saja. Bagaimana kau tahu aku nggak sanggup beli? Dari tadi kulihat kalian lama memilih. Padahal Nona ini terus memberimu sinyal. Jika kau mampu, nggak mungkin masih nggak mengeluarkan uang. Benar. Bukannya Sutini bilang pria ini orang kaya? Berarti dia ketipu. Ternyata pria ini orang miskin. Cepat kabur Sutini. Boleh juga kau. Ternyata kau pura-pura kaya. Kalau kau nggak punya uang, kenapa ajak aku ke toko perhiasan? Bukannya kau yang mau kesini? Lagi pula, jika mau kau berkata langsung saja. Jangan kode-kode. Punya mulut kan? Berkata langsung? Sayang, kau mau beli cincin kasih aku kan? Aku suka yang itu. Coba keluarkan. Kau lihat kan? Ngomong langsung. Kau suruh aku bicara langsung padamu? Benar. Kalau itu maksudmu, aku nggak bertele-tele lagi. Kencan buta ini memang demi menguji kemampanan. Kalau kau beneran serius, langsung saja beli toko ini untukku. Akhirnya. Terdeteksi permintaan materi dari pasangan kencan buta. Seluruh toko perhiasan. Total harga barang 16 miliar. Ditambah gaji karyawan dan biaya operasional. Totalnya 20 miliar. Proses pencairan. Datang. Cepat. Aku mau tampar mereka dengan uang. Aku sudah berkata langsung. Kau cepat beli. Apa yang bisa dia beli? Hah? Sayang, kita coba ini. Kalau cocok, langsung ku beli. Terima kasih sayangku. Kau? Bukannya kau suruh aku berkata langsung. Sekarang kau malah diam saja. Kau orang kaya palsu. Kau cuma mau pamer dan mengelobuiku. Tebakanmu benar. Pria ini mantan pacarku. Dia sangat miskin. Setelah putus denganku, dia kencan buta terus. Tapi selalu ditolak. Wanita waras mana yang mau bersama pria miskin seperti dia? Benar. Padahal kau miskin, kenapa ikut kencan buta? Aku akan membongkar penipuanmu. Para pemirsa, lihat dengan baik. Pria ini berpura-pura kaya dan mencoba menipu wanita cantik. Dibongkar mantan pacar. Memalukan sekali. Tenangkan diri kalian. Aku sedang tunggu sistem kirim uang. Sistem apa? Jangan dengar omong kosong dia. Aku, Vivi Cibro, menantangmu di sini. Jika kau sanggup beli salah satu barang di toko ini, aku berangkat keluar. Aku juga. Para pemirsa, mohon jadi saksiku. Kalau hari ini pria ini membelikan aku perhiasan set 3 item, aku langsung menikah dengannya. Sudah masuk. Apa kata-kata kalian barusan? Masih berlaku? Masih berlaku. Baiklah. Pasang telinga kalian. Ini. Tuan,
Anda mau beli ini? Selain ini, yang baru dipakainya sudah kotor. Perhiasan lain di toko ini, ku beli semua. Terima dana sebanyak 10 miliar. Aku beli semua. Martin, apa kau gila karena terlalu miskin? Kau kira bisa kelabui kami dengan gambar tangkapan layar? Benar. Kau kira kau penipu profesional? Kau masih saja berpura-pura. 20 miliar apaan? Aku percaya kalau cuma 2 jutaan. Bilang aku kotor. Dirimu sendiri miskin melarat. Cepat lihat, di sini ada penipu yang pamer tangkapan layar. Siapapun bisa edit. Aku bisa jadi 2 triliun. Aku hampir saja percaya dia. Seseorang tangkap penipu ini. Bisa ketemu kau, aku pasti sedang kena sial. Kalian susah dilayani. Jangan paksa aku pamer kekayaan. Pamer kekayaan. Apa kamu punya kekayaan? Silakan, terus berpura-pura. Gak masalah, fans yang menonton siaran langsung bisa nonton lelucon gratis. Kelompok orang bodoh. Nanti ku bungkam kalian pakai uangku. Halo, Anda Pak Yanto. Namaku Martin. Ku kirim lokasiku sekarang. Utus seseorang antar uang tunai sebesar 16 miliar padaku. Segera. Baik Tuan Martin, dijamin sampai dalam 10 menit. Nah, kau sudah dengar. Cepat bungkus semua. 10 menit kemudian, semua jadi milikku. Kau salah denin dia. Martin, kau hebat juga. Ngomong-ngomong, kau kemana cari aktor yang membantumu? Dia pandai berakting juga. Halo, baik Tuan Martin, ku jamin sampai dalam 10 menit. Kau kira sedang main film ya? Kebohonganmu sudah keterlaluan. Apa kau sudah pikir bagaimana menutupi kebohonganmu? Hai, nanti kalian akan tahu apakah aku sedang bohong atau tidak. Pemirsa, kalian percaya dia atau percaya kalau aku kaisar pertama? Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Cuma 10 menit kan? Kalau begitu, kita beri dia 10 menit. Aku juga penasaran bagaimana kau menutupi kebohonganmu. Sampai 10 menit berlalu. Mana uang tunaimu yang berjumlah 16 miliar? Sesuai dugaanku, dia cuma menipu. Para pemirsa, aku pergi dulu. Aku nggak mau main sama pria miskin. Tunggu. Tunggu apa lagi? Beneran datang. Wah, ada apa ini? Apa ini nyata? Permisi, yang mana Tuan Martin? Aku. Tuan Martin, ini uang tunai 16 miliar Anda. Sudah kami siapkan. Silakan menghitungnya. Taruh saja. Sini. Mereka siapa? Tuan Martin, nominal yang Anda minta telah memenuhi syarat pengaktifan layanan pengamanan kelas 1. Semua ini demi menjamin keselamatan Anda dan uang Anda. Bagus. Tapi lain kali, jangan bawa begitu banyak orang. Bisa buat orang lain ketakutan. Lanjutkan sandiwaramu, Martin. Sepertinya kau bayar mahal untuk para aktor ini. Buka kotaknya. Perlihatkan ke orang kampungan ini seberapa banyak uang tunai 16 miliar. Baik. Kau ini, peralatanmu terlihat nyata. Jangan-jangan dalamnya berisi batu bata. Oh, ampun. Ai, kau ini. Kenapa kau begitu gegabah? Hah? Hei, kendalikan pacarmu dong. Ternyata kau beneran punya uang sebanyak ini. Jadi, kalau enggak ini apa? Apa? Ternyata beneran. Hebat. Aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Kau orang mana, Tuan? Terima pengikut nggak? Maju Setini, cepat rebut pria ini. Sayang. Sayang, kau kenapa? Harusnya aku yang tanya, apa maumu? Bukannya tadi sudah bilang kalau kau mampu beli perhiasan ini kasih aku, maka aku akan menikah denganmu. Benar, kau memang bilang. Tapi aku enggak. Sekarang, sudah bisa bantu aku bungkus semuanya. Tuan Martin, ini daftar barangnya. Mohon Anda periksa. Pasti palsu.
Pria miskin yang dicampak olehku gak mungkin mampu membeli semua barang di toko ini. Ini namanya keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Paham? Tuan Martin, Anda yakin mau menghabiskan setengah uang Anda dengan membeli perhiasan-perhiasan? Nilai emas stabil. Cuma 16 miliar. Bagiku bukan apa-apa. Aku tinggal pergi cari lagi. Tenang saja. Uang dalam jumlah besar akan segera masuk. Terima kasih atas dukungan Tuan Martin. Aku pasti akan melayani Anda dengan segenap tenaga. Bagus. Hei. Walau kau mengagumiku, juga gak usah terus menyembahku. Berdiri. Aku nggak berani. Aku takut. Bawa orangmu. Pergi. Baik. Oke. Kak Martin. Ini untukmu. Kak Martin, kau jahat sekali. Kak Martin, kita bisa saja langsung ke kamar tanpa harus menikah dulu. Kak Martin. Kak Martin. Kak Martin. Kak Martin. Kau anggap aku mangsa. Aku juga hanya anggap kau mangsa. Aku enggak tertarik padamu. Martin. Merangkak. Apa katamu? Bukannya tadi kalian bilang, kalau aku mampu beli semua barang, kalian akan merangkak keluar. Cepat merangkak. Aku? Sayangku. Martin, kau keterlaluan. Kenapa? Mau ingkar janji ya? Ibuku menyuruhku pulang untuk makan. Akan kubiarkan kalian untuk sementara waktu. Minggir. Sayangku. Martin, tunggu pembalasanku. Kalau aku tahu dia begitu kaya, aku nggak mungkin cari si gendut ini. Aduh, ini anak siapa? Hebat sekali. Cukup tahu saja, tempat kecil seperti sini nggak mungkin ada orang sekaya itu. Berita di ponsel semua palsu. Ayo, Ibu. Aduh. Akhirnya pulang. Bagaimana dengan gadis hari ini? Nggak usah bahas. Payudara wanita itu hasil operasi. Nggak mungkin bayi minum ASI palsu juga. Demi kebaikan keturunan keluarga kita, aku menolaknya. Mulut jahat. Susah juga kerjaan kita sekarang. Lagi-lagi tanpa hasil. Hah? Enggak juga. Ibu, coba lihat. Wah, legenda emas. Semua barang ini ialah bonusku hari ini. Untuk ibu. Ini apa, nak? Semua perhiasan emas di perhiasan rezeki ada di sini. Apa? Coba lihat. Emas asli. Iya. Anak durhaka, kau berkira apa toko perhiasan ya? Walau kita kurang kaya, tapi kita tetap jujur. Mana boleh buat kejahatan. Cepat kembalikan. Kalian simpan saja tanpa harus khawatir. Semua ini kubeli pakai uang. Jangan-jangan kau ini... Benar. Anakmu. Pria misterius itu. Mustahil. Martin. Wah, aku langsung mengenalimu saat tonton berita. Kenapa kau nggak kasih tahu Bibi kau sudah jadi kaya? Wah, Martin sudah jadi sosok hebat.
Kakak, Kak Ipar, kalian mendidik seorang anak hebat. Apa itu? Ini nyata. Anakku sudah sukses. Nah, ini apa yang terjadi? Kemana kau dapat uang sebanyak itu? Aku cuma berinvestasi sama teman dan dapat sedikit untung. 16 miliar nggak sedikit. Kau sekarang sudah sukses besar, harus cepat berkeluarga. Oh iya, coba kau lihat, ini putri angkatku. Profesinya guru SD. Yang penting orangnya cantik dan berbaik hati. Punyaku lebih bagus. Keponakan pamanku, putri tunggal. Rumahnya bukan supermarket. Harta bawaannya setidaknya sebaik ini. Tunggu, punyaku bagus. Punyaku bagus. Punyaku Masih bagus. muda, Punyaku profesinya bagus. juga bagus. Saat aku miskin, mereka bahkan gak memandangku. Kini aku jadi kaya. Mereka semua berusaha keras menjilatku. Punyaku bagus. Punyaku bagus. Masih muda. Punyaku tinggi. Stop. Bibi, terima kasih atas kebaikan kalian. Aku boleh saja bertemu mereka. Baiklah. Tetapi, aku punya syarat. Aku nggak suka menebak sesuatu. Aku hanya mau bertemu orang yang bisa menyampaikan permintaan secara jelas. Paham, Bibi paham. Kini Martin sudah sukses. Waktunya sangat berharga. Kalau mau bertemu harus bertemu sama orang yang pandai pilih. Serahkan saja padaku. Matre bagus. Matre bagus. Cih, sungguh menyebalkan. Halo. Martin, ini aku, Vivi. Kau kesurupan ya? Kau. Oh iya, Martin. Besok ada reuni khusus kelas kita. Ketua kelas menyuruhku ajak kau mengenang masa lalu bersama teman lama. Cara reuni alumni, ujungnya pasti saling membanding. Daripada mendengar kalian membual, mending aku pergi cari uang dengan bertemu wanita matre. Mengenang masa lalu apaan? Aku pergi dengar bagaimana mereka merundungku saat masih sekolah. Aku gak mau pergi. Kau jangan tutup dulu. Martin, kau datang saja. Anggap saja memberiku satu kesempatan untuk minta maaf padamu. Sekaligus tunjukkan kepada yang pernah meremehkanmu seberapa sukses dirimu yang sekarang. Benar juga. Kalau enggak ku pamer, siapa tahu aku jadi kaya raya. Siapa tahu aku sudah jadi kaya. Jam berapa? Di mana? Besok pukul 7 di lantai 3 Hotel Diva. Martin, kau ingat datang. Aku tunggu. Demi bisa meninggalkan si gendut ini, besok malam aku harus merebut kembali hati Martin. Sini, bersulang untuk ketua. Bersulang untuk ketua. Ayo. Pantas Michael bisa jadi ketua kelas kita. Setelah lulus, dia langsung jadi bos perusahaan publik. Kau lihat, dia bahkan bisa dapat pacar secantik ini. Kami juga baru kenal 2 hari yang lalu. Aku jatuh cinta padanya di pandangan pertama. Dia berbeda dari wanita matre. Dia wanita mandiri. Michael juga beda dari pria-pria aneh yang pernah kutemui. Waduh, aneh seperti apa? Aneh seperti apa? Pria yang sangat pelit. Duduk bersamaku di kursi gratis setengah hari, bahkan tidak tahu membelikanku segelas kopi hangat. Michael sangat perhatian. Kencan pertama langsung bawa aku ke klub eksklusif. Zaman sekarang, banyak orang aneh yang ikut kencan buta, merusak citra kaum pria saja. Vivi, kau cari siapa? Martin. Setauku, hidupnya sederhana. Menurutku, dia segan hadir di acara reuni kali ini. Benar. Martin, jangan-jangan... Oh, oke. Maaf semuanya, aku telat. Pria pelit? Wanita stocking hitam? Hei, kau datang juga? Lalu, bagaimana kau kenal pacarku? Beberapa hari gak jumpa, gak kusangka dia sudah jadi pacarmu. Hei, kau gercep juga, ha? Pria aneh yang kutemui di kencan buta beberapa hari yang lalu? Ya itu temanmu ini.
Sally, kenapa kau bisa kencan buta sama dia? Di antara semua temanku di sini, hidupnya paling buruk. Ku dengar gaji bulanan dia cuma 6 juta. Ku yakin gaji barista lebih tinggi dari dia. Benar juga. Ini... Diam. Apa kalian tahu sehebat apa Martin yang sekarang? Apa? Hebat apanya? Iya. Sebelumnya kau yang menyelingkuhi dia dan menyambat dia. Kenapa sekarang malah bela dia? Wah, sebulan cuma 6 juta. Hebat sekali. Sungguh hebat. Lah, Martin, mohon jangan keberatan. Aku beli tas ini kasih Sally. Merek terkenal, harganya 1 miliar. Gaji setahunmu bahkan gak sebanyak ini kan? Sejak di bangku sekolah, prestasi dan pesona Martin kalah dari ketua. Setelah lulus, dari dia sang ketua sudah gak terkejar. Kini, bahkan pasangan kencan-kencannya direbut oleh ketua. Sungguh kasihan, aku pun mulai mengasihanimu. Nggak kasihan. Walau mengaku mandiri, sebenarnya wanita ini sangat matre. Aku nggak sanggup menikmatinya. Apa katamu? Martin, ini salahmu sendiri. Harus tunjukkan kemampuan di kencan buta. Harusnya salahkan ketidakmampuanmu. Bukan malah menyalahkan Sally nggak memilihmu. Dan menuduh dia matre. Jangan peduli mereka. Sini makan. Hai Vivi, jangan-jangan kau mau ajak dia balikan? Dengan kondisimu, kau nggak harus bersama pria yang digaji 6 juta. Atau bersamaku saja. Kita sama-sama wanita, biar ku kasih saran. Pria yang kutolak di kencan buta pasti berkualitas jelek. Ikut dia, kau bakal menyesal. Kau yang akan menyesal. Apa kau tahu kau melewatkan pria sebagus apa? Apa baiknya pria dengan gaji 6 juta per bulan? Pria yang baik, yaitu pria yang berprestasi. Wah, astaga. Rolls Royce. Ketua, kau ganti mobil. Wah, ketua hebat. Harganya 10 miliar. Kasih aku lihat. Aku lihat sebentar. Wah. Padahal cuma sebuah mancis. Kebetulan bisa menipu orang kampungan seperti kalian. Michael, kedepannya kau boleh antar aku pergi kerja pakai mobil ini. Kita bicarakan nanti. Kebetulan. Aku juga punya mobil. Aku juga punya mobil ini. Ternyata benar. Hari itu Martin yang menyetir. Apa kalian melihat dengan jelas? Hah? Jangan-jangan punya kau itu hanya mancis. Pakai trik yang sama denganku. Tapi mereka gak akan percaya kau. Mereka cuma percaya aku. Martin, kau kira kau mampu beli mobil suka hatimu? Apa kau tahu harga mobil ini? Kau cuma bisa membual. Dengan kemampuanmu. Tapi peduli berapa lama kau bekerja, kau tetap gak akan mampu membelinya. Menjauhlah dari dia. Bukan hanya miskin, juga suka berhalusinasi. Martin, sebaiknya kau cepat menyimpan mancismu ini. Memalukan saja. Coba kita lihat yang mana mancis, yang mana kunci mobil. Pasti punyamu mancis, masa punyaku? Malah membandingkan diri dengan ketua. Apa kau gak pernah bercermin? Berhenti meremehkan dia. Martin, aku percaya padamu. Vivi, kenapa kau mau membela mantan pacarmu itu? Coba kau lihat, nyalinya menciut. Bahkan gak berani bersuara. Itu karena aku malas debat sama kalian. Masih gengsi ya? Aku banyak ketemu pria di kencan buta. Kau paling parah. Untungnya, aku bertemu Michael. Orang kayak gini. Maaf, mengganggu waktu makan Anda sekalian. Ada apa? Siapa di antara kalian yang bawa Rolls Royce? Mobilnya menghalangi jalan, mohon bersedia memindahnya. Iya. Di sini orang yang mampu beli mobil mewah cuma ketua seorang saja. Benar, dia sedang memegang kunci mobilnya.
Michael, aku belum pernah lihat Rolls Royce. Ku temani kau pergi pindah mobil. Ada apa? Aku nggak mau pergi. Ketua, kau nggak mau atau nggak berani? Siapa bilang aku nggak berani? Jadi, siapa yang pergi pindah mobil? Dia. Kau gila ya? Yang dia pegang itu hanya sebuah mancis. Pak, orang ini pemilik mobil Rolls Royce yang asli. Tuan, jika Anda nggak bersedia pergi pindah mobil, boleh serahkan kuncinya padaku, biar aku yang memindahkannya. Mobil itu milik Martin. Minta kunci sama dia kalau mau pindah mobilnya. Kau masih saja bersikeras. Begini saja, Pak. Kau ambil saja kedua kunci ini, salah satunya asli. Kau ini sengaja bersulit Martin. Sama sekali enggak. Ambil saja. Bagaimanapun punya Martin juga palsu. Aku nggak usah takut. Kalau begitu aku pergi pindah mobil. Sepertinya bakal ada lelucon. Mari kita lihat. Lelucon dari siapa? Pindah mobil nggak mungkin lama. Mari kita lihat siapa pemilik mobil Rolls Royce yang asli. Nggak perlu tebak lagi, pasti punya ketua. Benar, ketua pemilik sebuah perusahaan, sedangkan Martin hanya pekerja dari kalangan bawah. Hasilnya sudah sangat jelas. Martin, jika jadi kau, aku segera pergi sebelum sang manajer kembali. Daripada nanti dipermalukan. Bodoh, nanti kalian yang akan ditampar kenyataan. Martin, aku percaya. Mobil itu punyamu. Aku jadi bisa jadi punyamu. Aku nggak mau balikan lagi. Vivi, kenapa kau begitu murahan? Padahal punya Martin cuma mancis. Kau langsung balik naksir dia. Kau sungguh mudah ditipu. Berbeda denganku. Aku lulusan universitas ternama. Aku nggak akan salah memilih pria. Kau bukan saja salah, tapi juga buta. Apa katamu? Kau beneran kira mobil Rolls Royce itu milikmu? Memang milikku. Sepertinya kau gila karena kemiskinan. Apa kau tahu harga mobil itu hanya pandai membuang? Pemilik asli mobil di sini. Kau masih saja membual. Sepertinya kau semakin gak tahu malu. Masih nggak percaya? Bagaimana kita bertaruhan? Kau kira aku takut? Jika aku kalah, aku makan habis semua sisa makanan dan minuman. Wah, kalau begitu kau rakus sekali. Tutup mulutmu. Kau pasti kalah. Aku nggak percaya kau yang miskin ini sanggup beli Rolls Royce. Mobil itu punya Michael. Manajer sudah kembali. Bagaimana? Mobil sudah kupindahkan, ku kembalikan kuncinya. Berarti di antara dua kunci itu ada yang asli. Yang mana asli? Kunci ini asli. Mobil Rolls Royce di bawah milik tuan ini. Apa? Hah? Martin, kau dapat Rolls Royce dari mana? Aku beli dengan uang tunai. Oh. Ketua, mana Rolls Royce-mu? Kau parkir di mana? Punyaku. Enggak ku bawa ke sini. Masih ku parkir di rumah. Coba aku lihat nomor seri mobil kita sama atau enggak. Cepat kembalikan. Mancis. Kembalikan. Wah, ternyata ketua yang maling teriak maling. Michael, ternyata kau yang membual dan berpura-pura punya Rolls Royce. Jangan bicara seolah kau sanggup beli. Aku nggak sanggup tapi juga nggak membual. Benar juga, aku gak membual. Michael, jadi selama ini kau membohongiku. Berarti harta 2 triliunmu juga suatu kebohongan. Benar. Aku mau bohongimu. Kau sendiri juga mengaku dari universitas ternama. Tapi menurutku kau cukup bodoh. Saat kencan buta, kau percaya apapun yang kukatakan. Aku sialan kau. Kau pukul aku. Kau nggak pandai pilih juga. Kau menolakku, tapi pilih pria kasar ini. Kau panggil siapa? Pria kasar. Ketua, uang tinggal pergi cari. Apa hebatnya pukul wanita? Sini. Makan sesuatu, redahkan amarahmu. Sialan kau. Beraninya suruh aku makan sisa makananmu. Hah? Bukannya kau yang berjanji? Kalau mobil itu milikku, maka kau akan makan sisa makananku.
Kalian sudah mendengarnya kan? Aku mendengarnya. Pada mendengarnya. Semua orang mendengarnya. Aku mendengarnya dengan jelas. Tua, kau harus taati janjimu. Oke, kita saksi Martin. Kalian semakin berani ya. Michael, jangan mengira keluargamu punya bisnis properti dan cukup kaya kau berdinasti maumu. Kini bisnis properti sedang lesu. Kau masih harap kami menjilahmu? Benar. Kau pantas menerimanya. Sepertinya kau minta kupukul. Hentikan dia. Kali ini aku terakhir. Kalian buat apa? Lepaskan aku. Makan. Usah menyolong. Makan dengan patuh. Lepaskan aku. Lepaskan. Makan. Martin. Martin milikku. Siapa cepat dia dapat. Punyaku. Jangan rebut sama aku. Martin. Gawat! Dengarkan aku. Ini nggak ada kaitan sama aku. Ini toilet pria. Kalian sendiri yang salah masuk. Membunuh itu kejahatan. Membunuh itu kejahatan. Kalau nggak mau mati, Penuhi permintaan kami. sekat bagian atasku sampai bersih. Jilat bagian bawahku sampai bersih. Bukankah ini sudah keterlaluan? Dua orang sekaligus? Jangan! Jangan! Kenapa pulang selarut ini? Kau kenapa? Ibu, tenagaku dikuras habis. Bukan, disedot habis. Apa maksudmu? Bagaimana? Bagaimana dengan reuni alumni? Kali ini, dua wanita itu segala harimau. Sangat pandai menghisap, menyenangkan. Kau sedang ketawa apa? Ibu pikir kalau ketemu wanita yang cocok di reuni alumni, boleh coba kencan dulu. Dulu aku dan ayahmu juga ketemu kembali di reuni alumni. Sudah, Ibu. Aku nggak kejar orang di sekitarku. Sekarang aku cuma fokus kencan buta. Kau? Anggota VVIP yang terhormat, Tuan Martin, kami telah memilih 10 wanita berkualitas khusus untuk Anda. Kapan Anda ingin bertemu mereka? Suruh mereka datang sekaligus. Nah, kau yakin bisa? Oh, harus bisa. Para gadis, cepat datang. Campak aku dengan keserakahan kalian. Ini. Pesan semua. Aku mau makan yang terbaik. Begitu juga dengan tempat tinggal. Katakan syaratmu. Aku mau villa besar di tengah kota yang punya kolam renang. Pada kasih permintaan materi dari pesan sekian kota. Villa di tengah kota. Proses pencairan 100 miliar. Aku mau 1 unit mobil Porsche 911, ditambah 1 set gaun pengantin Chanel, dan sepasang sepatu pengantin buatan khusus Dior. Porsche 911, gaun pengantin Chanel, dan sepatu pengantin Dior. Proses pencairan 400 miliar. Perhiasan pernikahan harus dari kerajaan Eropa, 1 set lengkap Heart of the Ocean. 1 set lengkap Heart of the Ocean. Proses pencairan 1 triliun. Proses pencairan 12 miliar. Suara dari uang Cair 10 indah miliar. sekali. Cair 200 miliar.
Cair 20 miliar. Selanjutnya. Polisi ikut kencan buta juga ya? Namaku Feni dari tim investigasi kepolisian. Cantik sekali. Dia pasti primadona di kantor polisi kota. Nona Ferry. Tuan Martin, belakangan ini rekening bankmu muncul banyak transaksi berjumlah besar. Kami mencurigai sumber dana Anda gak sah dan mungkin terlibat pencucian uang. Kau bukan peserta kencan buta? Tuan Martin, harap ikut kami ke kantor polisi untuk proses penyelidikan. Nona cantik, pasti telah terjadi kesalahpahaman. Kita akan tahu setelah menyelidikinya.